Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Tanajama Kulitasari dengan NIM 23533757 dari kelas 3B Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dari materi 1.6 yaitu jaringan yang ada. Arsitektur jaringan. Peran jaringan telah berubah dari jaringan yang hanya menyediakan data menjadi sistem yang memungkinkan koneksi orang, perangkat, dan informasi dalam lingkungan jaringan yang kaya media dan terkonvergensi. Agar jaringan dapat berfungsi secara efisien dan tumbuh dalam lingkungan seperti sekarang ini, jaringan harus dibangun berdasarkan arsitektur jaringan yang standar. Jaringan juga mendukung berbagai macam aplikasi dan layanan. Jaringan harus beroperasi melalui berbagai jenis kabel dan perangkat yang membentuk infrastruktur fisik. Istilah arsitektur jaringan dalam konteks ini mengacu pada teknologi yang mendukung infrastruktur dan layanan serta aturan terprogram atau protokol yang memindahkan data melalui jaringan. Seiring dengan berkembangnya jaringan, kami telah mempelajari bahwa ada 4 karakteristik dasar yang harus dipenuhi oleh arsitek jaringan untuk memenuhi harapan pengguna. Yang pertama yaitu toleransi kesalahan, kedua skalabilitas, yang ketiga kualitas layanan, yang keempat yaitu keamanan. Yang pertama kita bahas yaitu toleransi kesalahan. Jaringan yang toleran terhadap kesalahan adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terpengaruh selama kegagalan. Jaringan ini dibangun untuk memungkinkan pemulihan cepat saat kegagalan tersebut terjadi. Jaringan ini bergantung pada beberapa jalur antara sumber dan tujuan pesan. Jika satu jalur gagal, pesan akan langsung dikirim melalui tautan yang berbeda. Memiliki beberapa jalur yang tujuan dikenal sebagai redundansi. Koneksi redundan memungkinkan jalur alternatif jika perangkat atau tautan gagal. Pengalaman pengguna tidak akan terpengaruh. Yang kedua yaitu skalabilitas. Jaringan yang dapat diskalakan berkembang dengan cepat untuk mendukung pengguna dan aplikasi baru. Hal ini dapat dilakukan tanpa menurunkan kinerja layanan yang diakses oleh pengguna yang sudah ada. Jaringan ini dapat diskalakan karena perancangannya mengikuti standar dan protokol yang diterima. Hal ini memungkinkan vendor perangkat lunak dan perangkat keras untuk fokus pada peningkatan produk dan layanan tanpa harus merancang serangkaian aturan baru untuk beroperasi dalam jaringan. Yang ketiga yaitu kualitas layanan. Kualitas layanan merupakan persyaratan jaringan yang terus meningkat saat ini. Aplikasi baru yang tersedia bagi pengguna melalui jaringan, seperti transmisi suara dan video langsung, menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan yang telah diberikan. QoS menjadi mekanisme utama untuk mengelola kemacetan dan memastikan pengiriman konten yang andal kepada semua pengguna. Kemacetan terjadi saat permintaan bandwidth melebihi jumlah yang tersedia. Bandwidth jaringan diukur dalam jumlah bit yang dapat ditransmisikan dalam 1 detik atau bit per detik. Kualitas layanan yang dikelola oleh router memastikan bahwa prioritas disesuaikan dengan jenis komunikasi dan kepentingan bagi organisasi. Yang selanjutnya yaitu keamanan jaringan, infrastruktur jaringan, layanan, dan data terdapat pada perangkat yang terhubung ke jaringan merupakan aset pribadi dan bisnis yang penting. Administrator jaringan harus memperhatikan 2 jenis masalah, keamanan jaringan, keamanan infrastruktur, dan keamanan informasi. Administrator dapat melindungi jaringan dengan keamanan perangkat lunak dan perangkat keras dan dengan mencegah akses fisik ke perangkat jaringan. Administrator jaringan juga harus melindungi informasi yang terdapat dalam paket yang dikirimkan melalui jaringan dan informasi yang tersimpan pada perangkat yang terhubung ke jaringan.
Dengan ini, sehingga dapat mencapai tujuan keamanan jaringan, ada 3 persyaratan utama, yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan data berarti bahwa hanya penerima yang dituju dan berwenang yang dapat mengakses dan membaca data. Yang kedua yaitu integritas. Integritas data meyakinkan pengguna bahwa informasi belum diubah dalam transmisi dari asal ke tujuan. Yang ketiga yaitu ketersediaan. Ketersediaan data menjamin pengguna akses tepat waktu dan andal kelayakan data bagi pengguna yang berwenang. Selanjutnya yaitu tren jaringan. Mengetahui banyak hal tentang jaringan, namun jaringan halnya terus berubah. Ada beberapa tren dalam jaringan yang harus diketahui sebagai mahasiswa NetAkad. Seiring dengan munculnya teknologi baru, perangkat pengguna akhir di pasaran, bisnis, dan konsumen harus terus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah. Ada beberapa tren jaringan yang mempengaruhi organisasi dan konsumen. Yang pertama yaitu bahwa perangkat Anda sendiri, kolaborasi daring, komunikasi video, dan komputasi awan. Yang pertama, bahwa perangkat Anda sendiri, atau yang biasa disebut dengan bring your own device, memungkinkan pengguna akhirnya memiliki keterbatasan untuk menggunakan perangkat pribadi guna mengakses informasi dan berkomunikasi melalui jaringan bisnis atau kampus. Dengan pertumbuhan perangkat konsumen dan penurunan biaya terkait, karyawan dan mahasiswa memungkinkan memiliki perangkat komputasi dan jaringan canggih untuk penggunaan pribadi. Perangkat ini meliputi laptop, notebook, tablet, ponsel pintar, dan e-reader. Yang kedua yaitu kolaborasi daring. Individu ingin terhubung ke jaringan tidak hanya untuk mengakses aplikasi data, tetapi juga untuk berkolaborasi satu sama lain. Kolaborasi didefinisikan sebagai tindakan bekerjasama dengan satu atau beberapa orang lain dalam satu proyek bersama. Alat kolaborasi seperti Cisco WebEx yang ditunjukkan pada gambar memberikan karyawan, siswa, guru, pelanggan, dan mitra cara untuk langsung terhubung, berinteraksi, dan mencapai tujuan mereka. Yang ketiga yaitu komunikasi video. Komunikasi video merupakan alat yang ampuh untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik secara lokal maupun global. Video menjadi persyaratan penting untuk kolaborasi yang efektif karena organisasi berkembang melalui batas geografis dan budaya. Selanjutnya yaitu video. Cisco WebEx untuk Huddle. Ini terdapat video penjelasan. Kita lanjut aja, yaitu komputasi awan. Komputasi awan merupakan salah satu cara kita mengakses dan menyimpan data. Komputasi awan memungkinkan kita menyimpan berkas pribadi, bahkan mencadangkan seluruh drive di server melalui internet. Aplikasi seperti pengolah kata dan penyuntingan foto dapat diakses menggunakan awan. Komputasi awan dimungkinkan karena adanya pusat data. Pusat data adalah fasilitas yang digunakan untuk menampung sistem komputer dan komponen terkait. Pusat data dapat menempati satu ruangan di sebuah gedung satu lantai atau lebih atau seluruh gedung seukuran gudang. Selanjutnya yaitu tren teknologi di rumah. Tren jaringan tidak hanya mempengaruhi cara berkomunikasi di tempat kerja atau di sekolah, tapi juga mengubah banyak aspek di rumah. Termasuknya yaitu teknologi rumah pintar. Teknologi rumah pintar terintegrasi ke dalam peralatan sehari-hari yang kemudian dapat terhubung dengan perangkat dan untuk membuat peralatan lebih pintar atau otomatis. Selanjutnya yaitu jaringan power line. Dengan menggunakan adapter power line standar, perangkat dapat terhubung ke LAN di mana
pun terhadap stop kontak listrik. Tidak perlu memasang kabel data dan hanya sedikit atau tidak ada listrik tambahan yang digunakan. Dengan menggunakan kabel yang sama yang menyalurkan listrik, jaringan powerline mengirimkan informasi dengan mengirimkan data pada. Selanjutnya yaitu pita lebar nirkabel. Di banyak daerah di mana kabel dan DSL tidak tersedia, nirkabel dapat digunakan untuk terhubung ke internet. Pertama yaitu penyedia layanan internet nirkabel. Penyedia layanan internet nirkabel (WISP) adalah ISP yang menghubungkan pelanggan ke titik akses atau hotspot yang ditentukan menggunakan teknologi nirkabel serupa yang ditemukan di jaringan area lokal nirkabel WLAN di rumah. WISP lebih umum ditemukan di lingkungan pedesaan, tempat layanan DSL atau kabel tidak tersedia. Yang kedua yaitu layanan pita lebar nirkabel. Solusi nirkabel lain untuk rumah dan usaha kecil adalah pita lebar nirkabel seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Solusi menggunakan teknologi seluler yang sama dengan telepon pintar, antena dipasang di luar rumah untuk menyediakan konektivitas nirkabel atau kabel bagi perangkat rumah. Di banyak daerah, jaringan pita lebar nirkabel rumah bersaing langsung dengan layanan DSL atau kabel. Selanjutnya yaitu network security atau keamanan jaringan. Yang pertama, ancaman keamanan. Keamanan jaringan merupakan bagian integral dari jaringan komputer. Terlepas dari apakah jaringan tersebut berada di rumah dengan satu koneksi ke internet atau merupakan perusahaan dengan ribuan pengguna, keamanan jaringan harus mempertimbangkan lingkungan serta alat dan persyaratan jaringan. Keamanan jaringan harus dapat mengamankan data sambil tetap memberikan kualitas layanan yang diharapkan pengguna dari jaringan. Ada beberapa ancaman eksternal umum terhadap jaringan. Yang pertama yaitu virus worm dan Trojan horse. Kedua, spyware dan adware. Yang ketiga, serangan zero day. Yang keempat yaitu serangan aktor ancaman. Yang kelima yaitu serangan penolakan layanan. Yang keenam yaitu intersepsi dan pencurian data. Yang ketujuh yaitu pencurian identitas. Solusi keamanan. Berikut adalah komponen keamanan dasar untuk jaringan rumah atau kantor kecil agar tetap aman, yaitu antivirus dan anti-spyware. Aplikasi ini membantu melindungi perangkat akhir agar tidak terinfeksi perangkat lunak berbahaya. Kedua yaitu penyaringan firewall. Penyaringan firewall memblokir akses tidak sah ke dalam dan keluar jaringan. Ini dapat mencakup sistem firewall berbasis host yang mencegah akses tidak sah ke perangkat akhir atau layanan penyaringan dasar pada router rumah untuk mencegah akses tidak sah dari dunia luar ke jaringan. Jaringan yang lebih besar dari jaringan perusahaan menggunakan antivirus, anti-spyware, dan penyaringan firewall, tetapi mereka juga memiliki persyaratan keamanan lainnya, antara lain yaitu sistem firewall khusus, daftar kontrol akses atau ACL, sistem pencegahan intrusi, dan jaringan privat virtual atau VPN. Selanjutnya yaitu profesional TI. Berbahasa Inggris CCNA. Sebagai mahasiswa net akad, mungkin sudah berkarya di bidang TI atau masih belajar untuk mempersiapkan diri. Penting untuk mengetahui keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi jenis pekerjaan yang tersedia di bidang TI. Peran dan keterampilan yang dibutuhkan oleh teknisi jaringan terus berkembang dan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Sertifikasi Cisco Certified Network
Associate atau CCNA menunjukkan bahwa memiliki pengetahuan tentang teknologi dasar dan memastikan tetap relevan dengan keahlian yang dibutuhkan untuk mengadopsi teknologi generasi mendatang. Ada sertifikasi DevNet baru di tingkat asosiasi spesialis dan profesional untuk memvalidasi keterampilan pengembangan perangkat lunak. Tersedia pilihan sertifikasi spesialis untuk memvalidasi keterampilan sesuai dengan peran dan minat pekerjaan saat ini. Termasuk sertifikasi Cisco Enterprise Advanced Infrastruktur Spesialis. Yang kedua yaitu pekerjaan jaringan. Sertifikasi CCNA akan mempersiapkan untuk berbagai pekerjaan di pasar saat ini. Pada www.netakat.com dapat mengklik menu karir dan kemudian memilih peluang kerja, dapat menentukan peluang kerja di tempat tinggal Anda saat ini. Dengan menggunakan program baru, Talent Brand Matching Engine, cara pekerjaan di Kisco setelah mitra dan distributor Kisco yang mencari mahasiswa dan alumni Kisco Networking Academy. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.